Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarencia Diva Putri akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan ciri-ciri dari pasar oligopoli. Langsung saja dari pengertian pasar oligopoli. Apakah pasar oligopoli itu? Pasar oligopoli adalah suatu bentuk persaingan pasar tidak sempurna yang mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya, perusahaan yang bersaing itu lebih dari 2-10 perusahaan. Jadi, ada batasannya dari 2-10 perusahaan. Nah, selanjutnya dari perusahaan tersebut memiliki kebijakan masing-masing dalam mengendalikan perusahaannya, seperti mengadakan perubahan harga. Nah, mengadakan perubahan harga ini akan direspon oleh perusahaan lainnya yang kemudian ini dapat mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang lainnya karena dipercaya bahwasanya perubahan harga ini dari satu perusahaan dapat mempengaruhi penjualan dan keuntungan dari perusahaan lainnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari pasar oligopoli. Langsung saja, yang pertama yaitu banyaknya pembeli di dalam pasar. Yang kedua, adanya beberapa penjual di dalam pasar. Yang ketiga, barang yang dijual itu bersifat identik, namun di dalam kualitasnya itu berbeda-beda setiap penjual. Nah, yang keempat itu apabila ada penjual baru itu agak sulit dalam memasuki pasar oligopoli. Terus yang selanjutnya, ketergantungan dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Yang terakhir yaitu penggunaan iklan itu sangat diperlukan sangat sekali. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Karidoni dari kelas Ekonomi Syariah A. Saya akan menjelaskan tentang model oligopoli. Model oligopoli ini bertujuan untuk mengetahui keadaan pasar oligopoli secara rinci. Model yang pertama yaitu model duopoli. Model duopoli adalah suatu bentuk pasar di mana penawaran suatu jenis barang hanya dikuasai oleh dua perusahaan saja. Nah, model duopoli ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu model Carnot. Model Carnot adalah jika pasar terdapat dua perusahaan, maka masing-masing perusahaan akan menentukan jumlah produksi mereka. Setelah itu mereka akan menentukan harga yang akan diterima oleh pasar. Jenis yang kedua yaitu model Bertrand. Model Bertrand ini penjual dalam menentukan harga itu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan cara menghitung harga yang telah disepakati bersama. Jenis yang ketiga yaitu model kurva permintaan patah. Model kurva permintaan patah adalah suatu keseimbangan perusahaan yang ditentukan pada waktu garis permintaan yang dihadapi seorang produsen itu patah. Model model. Jenis yang keempat yaitu model Stackelberg. Model Stackelberg ini apabila dalam pasar itu terdapat satu produsen dalam posisinya itu kuat dalam pasar. Model yang kedua yaitu kartel model. Kartel model adalah perjanjian kesepakatan menetapkan suatu harga dan menyepakati jumlah yang akan diproduksi oleh masing-masing anggota. Sekian penjelasan dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membahas materi selanjutnya yaitu pemaksimuman keuntungan. Jadi kondisi seperti apa sih perusahaan itu mencapai pemaksimuman keuntungan? Jadi perusahaan mencapai pemaksimuman keuntungan apabila MC sama dengan MM.
Jadi MC ini adalah biaya produksi dan MR ini adalah hasil penjualan akhir. Jadi MC dan juga MR itu harus seimbang di akhir penjualan. Saya jelaskan yang kurvanya. Mula-mula biaya produksi perusahaan berada di MC0. Nah, beberapa kemudian perusahaan mengalami kenaikan biaya produksi. Otomatis MC0 ini naik berpindah ke MC2, mengalami kenaikan biaya produksi. Atau beberapa bulan kemudian perusahaan mengalami penurunan biaya produksi. Jadi MC turun ke MC1. Jadi ini ada dua kemungkinan, yakni misalkan beberapa bulan mengalami kenaikan, jadi tempatnya di sini atau berpindah posisi di MC2. Kalau enggak, kalau perusahaan mengalami penurunan biaya produksi, posisinya di sini di MC1. Nah, di titik MC2 maupun MC1, apakah perusahaan itu mencapai titik pemaksimal keuntungan? Pasti. Karena apa? Karena garis MC2 maupun MC1 ini masih berada di titik P dan juga Q. Jadi garis biaya produksi ini selama garis biaya produksi ini masih berada di titik P dan juga Q dan masih memotong garis MR dan juga A1 dan A2, perusahaan masih mencapai pemaksimuman keuntungan, kecuali kenaikan biaya produksinya ini melebihi MC2 ataupun kurang dari MC1, maka perusahaan atau pemaksimuman keuntungan perusahaan itu mengalami perubahan atau keseimbangannya itu mengalami perubahan. Jadi selama garis MC1 maupun 2 ini masih berada di titik ini, titik P dan Q, perusahaan masih mencapai pemaksimuman keuntungan. Jadi di perusahaan oligopoli ini, harga, terutama harga, itu bersifat rigid, maksudnya sukar untuk berubah. Misalkan gini, ada perusahaan A dan juga perusahaan B. Mula-mula kedua perusahaan ini menetapkan harga 100.000 untuk menjual produk yang sama. Nah, setelah itu si perusahaan A ini beberapa bulan, misalkan 2 bulan, dia menurunkan harga 80. Otomatis perusahaan B akan ikut menurunkan harganya. Karena apa? Karena untuk menahan pelanggannya biar tidak kehilangan pelanggan. Karena apa? Karena harganya tadi. Oke, paham? Jadi dan kalau misalkan si A ini kan mulanya A80, kalau misalkan si A ini menaikkan harganya, misalkan menaikkan harga menjadi 120, menaikkan harga 120, otomatis B ini tidak akan mengikuti si A. Karena apa? Otomatis nanti pelanggan dari si A ini akan pindah ke B karena harganya lebih murah, dan sedangkan si A ini akan kehilangan konsumennya. Nah, disinilah harga itu bersifat rigid atau bersifat sukar di sini tadi, berada di titik B tadi. Walaupun si A menaikkan harga, dia tetap mempertahankan harga 80 ini tadi untuk mempertahankan konsumen dan juga menambah konsumen yang berdatangan karena harganya yang murah. Terus perusahaan itu gimana sih tindakan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal? Jadi gini, misalkan MR tadi kan hasil penjualan akhir lebih besar daripada MC, otomatis kan dia untung, ya. Hasil penjualan akhirnya lebih besar dari biaya produksi. Nah, untuk meningkatkan keuntungan yang lebih maksimal lagi, perusahaan menambah jumlah produk yang dipasarkan, menambahkan produk-produknya.
Sebaliknya, apabila NC biaya produksi lebih besar daripada MR, ini sudah jelas perusahaan mengalami kerugian, ya. Nah, untuk mengurangi kerugian tersebut atau menghilangkan kerugian tersebut, maka tindakan perusahaan yaitu untuk menekan jumlah produk yang akan diproduksi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Intinya kalau di dalam kurva, selama garis MC102 masih berada di titik P, dan juga memotong garis MF dan juga A1 dan juga A2, perusahaan masih mencapai peningkatan pemaksimuman keuntungan. Itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nama saya Zirifai. Saya akan menjelaskan tentang hambatan masuk pasar oligopoli. Terdapat sejumlah perusahaan yang terbatas dalam pasar oligopoli. Ini menunjukkan bahwa perusahaan baru sangat sukar masuk dalam pasar oligopoli. Sukarnya masuk pasar oligopoli ini terdapat beberapa faktor. Yang pertama, skala ekonomi. Yang kedua, perbedaan biaya produksi. Dan ketiga, keistimewaan barang produksi. Kita bedah satu persatu. Skala ekonomi. Semakin menikmati pasar oligopoli, perusahaan besar akan semakin mudah menambah dan memenuhi permintaan konsumen. Ini karena semakin besar bahan produksi, maka semakin rendah biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan lama. Ini menyukarkan perusahaan baru untuk masuk pasar oligopoli. Yang kedua yaitu perbedaan biaya produksi. Perbedaan biaya produksi yaitu di mana pasar yang sudah lama dalam pasar oligopoli ini akan secara mudah mendapatkan konsumen dan biaya produksi akan semakin murah, berbeda dengan perusahaan yang baru. Perusahaan yang baru pasti akan membutuhkan biaya yang tinggi, sehingga untuk bersaing di dalam pasar oligopoli ini sangat sukar sekali. Yang ketiga adalah keistimewaan barang produksi. Pasar oligopoli untuk perusahaan lama ini dapat berkembang dengan baik karena sudah dikenal oleh masyarakat, berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang baru. Perusahaan baru identik dengan keasingan. Masyarakat lebih memilih perusahaan yang lama daripada perusahaan yang baru, sehingga perusahaan-perusahaan yang baru akan sangat sukar masuk pasar oligopoli. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu saya akan sedikit menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Pada dasarnya semua bentuk pasar punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh sebab itu pasar oligopoli juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sesuai penjelasan di atas, kali ini adalah kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginan karena produsen sudah menyediakan banyak pilihan. Jadi konsumen itu dapat memilih berbagai macam yang diinginkan, sesuai yang diinginkan. Yang kedua, ketatnya persaingan antar produsen memberikan keuntungan tersendiri bagi konsumen, yaitu kesadaran produsen tentang pentingnya produk berkualitas dengan harga terjangkau. Yang ketiga yaitu umumnya produsen di pasar oligopoli selalu melakukan inovasi terhadap produk dan pelayanan, sehingga dengan sendirinya produk akan terus berkembang. Di produsen itu setiap hari itu melakukan inovasi atau melakukan hal-hal yang baru agar
produk yang dihasilkan itu semakin berkembang. Untuk kekurangan pasar oligopoli, yang pertama, produsen baru sangat kesulitan masuk ke pasar ini karena persaingannya sangat ketat. Yang kedua, sering terjadi perang harga antara produsen untuk memikat lebih banyak konsumen. Yang ketiga, memerlukan modal besar untuk melakukan promosi atau iklan secara terus-menerus agar dikenal dan diingat para konsumen, dan produknya dapat dibedakan pada produk produsen lain. Terima kasih.